Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian, hari ini Minggu 4 Desember 2022. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Sekali peristiwa tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan berseru, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika Nabi itu berkata, "Ada suara orang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalannya." Yohanes itu memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan sambil mengakui dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat lolos dari murka yang akan datang? Maka hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Kami adalah anak-anak Abraham,' sebab aku berkata kepadamu, dari batu-batu ini pun Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air dan sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini, minggu ini kita dibimbing Tuhan untuk punya sikap tobat. Karena kita jelas-jelas sebagai manusia ini tentulah keliru, berbuat salah, bahkan berdosa. Semoga kita punya sikap tobat, bahkan semangat tobat, semangat memperbaiki diri, semangat membaharui diri. Dan semoga ini sungguh ada di dalam sikap iman kita sebagai pribadi yang ingin bertumbuh, ingin selalu lebih baik, terarah kepada Tuhan yang maha baik. Dan semoga kita mampu memaknainya. Bertobat yang pertama, luruskan jalan. Mungkin jalan kita ke sana kemari yang sungguh tidak seturut jalan Tuhan, tidak seturut kehendak Tuhan. Luruskan kembali jalan dan langkah hidup kita. Yang kedua, bertobat itu mengakui dosa, keliru salah kita. Semoga kita menjadi pribadi yang jujur di hadapan Tuhan, bahwa kita ini memang ada kurangnya, bahkan dosanya. Dan semoga kita mau mengakui dengan jujur, tidak menutupi, bahkan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Dan semoga kita sungguh-sungguh mau mengaku dosa, menerima sakramen tobat, sehingga sungguh hidup kita mengalami berkat, kelegaan, dan pengampunan. Dan yang ketiga, pribadi yang punya semangat sikap tobat, hidupnya pasti berbuah. Kalau sungguh mau bertobat, pasti dia akan berbuah, karena dia akan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan menjadi pribadi yang lebih semangat. Karena dia yakin, aku hidupku harus menjadi berkat. Dan semoga demikian
hidup kita makin berbuah, bahkan semoga berlipat-lipat buahnya. Dan semoga kita yakin akan hal ini, bahwa sikap dan semangat tobat itu akan menjadi awal kita menjadi berkat. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.